Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadiits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Sittatul Mawadi' Minas Sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah taala. Kita masih di tempat yang kelima dari pelajaran ini, seputar kisah hijrah. Ya, ini masih kelanjutan dari pembahasan sebelumnya ya. Sudah kita terangkan tentang kisah orang-orang yang tidak berhijrah tanpa udzur. Ya. Sampai mereka terbunuh di perang Badar karena ikut bersama barisan kaum musyrikin. Hukumnya apa itu? Mereka dikafirkan atau tidak? Sudah diterangkan kan, mereka tidak apa? Tidak kafir. Hanya diancam dengan apa? Dengan neraka. Nah, situ ada pelajarannya. Tidak semua perkara yang diancam dengan neraka itu hukumnya apa? Kafir. Ya. Ada ayat-ayat yang lain ya, diterangkan dosa membunuh. Ya. Kemudian diterangkan balasannya pada hari kiamat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ya, sampai akhir ayat. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya kata Allah neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ya. Ini orang-orang Khawarij kalau dia tidak paham ayat ini, dia bilang apa? Pelaku dosa besar hukumnya apa? Kekal dalam neraka. Dibunuh orang, kata Allah balasannya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ya. Itu dipegang kaidah ya, bahwasanya tidak semua yang diancam dengan neraka itu hukumnya apa? Kafir. Membunuh kan dosa besar. Jadi sepanjang dia tidak menghalalkan pembunuhan itu, maka dia tidak kafir. Adapun ayat tadi itu diterangkan oleh ahli tafsir, maknanya di situ dia tinggal dalam neraka dalam waktu yang lama. Ya. Dalam waktu yang lama. Sehingga orang-orang di neraka menyangka dia kekal. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Baik. Itu satu contoh dari ayat ya. Adapun hadis kita sudah lewat juga di pembahasan sebelumnya tentang perpecahan umat itu kan. Kata Nabi kan, ya, sataftariku ummati ala 33 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ya. Umatku akan terpecah kata Nabi menjadi 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Ya, Nabi terangkan di situ siapa yang selamat. Ya. Sekarang saya tanya, seluruhnya dalam neraka yang terpecah tadi itu, apakah mereka kafir? Tidak juga kan? Karena Nabi katakan di awalnya, sataftariku ummati, umatku akan terpecah. Jadi mereka masih dikatakan umatnya Nabi. Jelas ya? Diancam dengan neraka.
Jadi tidak semua yang diancam dengan neraka itu hukumnya kafir. Ya, ancaman menunjukkan akan besar dosanya. Ya, di akhirat jika dia belum bertobat, ya, maka disiksa oleh Allah kalau Allah kehendaki. Tapi kalau Allah kehendaki juga mereka tidak disiksa. Nah, mereka tidak disiksa. Itu dipadukan ayat-ayat ya dalam masalah ini dengan ayat tentang masalah dosa kesyirikan itu kan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah daripada itu. Jadi selain syirik itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia meninggal belum bertobat, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Mungkin disiksa, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, sama di sini ya tentang kisah para sahabat yang tidak berhijrah ke Madinah, masih tinggal di Mekah karena cinta kepada keluarga, kepada hartanya, kepada tanah kelahirannya, ya. Sehingga mereka ikut terbunuh di perang Badar karena dipaksa oleh kaum musyrikin untuk apa? Ikut. Jelas ya? Itu dipahami. Sehingga turun ayat tentang masalah itu ya, yang sudah kita baca. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nisa tentang ancaman bagi yang tidak berhijrah. Nah, ketika mereka ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum? Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata malaikat yang mencabut nyawa-nyawa mereka, ya. Qalu fima kuntum? Ya, bagaimana kondisi kalian? Kata mereka, kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang-orang tertindas di bumi, maksudnya di Mekah. Ya. Nah, kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Sehingga kalian bisa berhijrah padanya. Maka diterangkan di akhir ayat, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah tempat tinggalnya neraka jahanam. Dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi para malaikat mereka tidak berkata kalian dusta. Ya, jadi mereka memang betul tertindas. Ya, di Mekah. Mereka tidak hijrah karena khawatir dengan keluarganya, dengan hartanya, atau tempat tinggalnya. Nah, tapi ini dari udzur-udzur yang tidak dibenarkan karena dia dari perkara-perkara dunia. Beda dengan orang yang datang pada hari kiamat itu sudah kita terangkan ya. Ada 3 golongan. Yang pertama itu orang yang berjihad. Dia meninggal. Dia bilang, saya berjihad di jalanmu ya Allah. Tapi Allah bilang apa? Kamu dusta. Ya, malaikat juga bilang kamu dusta. Ternyata dia berjihad untuk dikatakan apa? Pemberani. Orang yang kedua juga sama seperti itu. Dia baca Al-Quran, ya, dia belajar. Katanya karena Allah. Nah, ternyata bukan seperti itu niatnya. Tapi dia belajar agar dikatakan orang yang alim. Dia baca Al-Quran agar dikatakan qari. Maka Allah dustakan. Ya, kamu dusta. Malaikat juga bilang kamu dusta. Bahkan kamu belajar agar dikatakan orang yang alim atau dikatakan sebagai apa? Sebagai qari. Ya. Orang yang ketiga datang, ya,
Katanya dia bersedekah karena Allah. Tapi Allah bilang apa? Kamu dusta. Malaikat juga bilang kamu dusta. Bahkan kamu bersedekah untuk dikatakan apa? Ya, dermawan, orang yang baik. Ya, itu niatnya. Nah, 3 orang ini sudah dikatakan di dunia. Ya. Oceani itu pemberani. Oceani itu memang kori. Ya. Oceani itu dermawan. Manusia sudah katakan seperti itu. Dibedakan dengan para sahabat yang tidak berhijrah tadi ya. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Oleh karena itu kata Syekh di situ kita lihat dari kelanjutan perkataan beliau. Nah, amma haula'i falam yukdibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa yazidu dhalika idahan lil arifi wal jahil al ayatu allati ba'daha wa hiya qauluhu ta'ala illa al mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Fahada awdahun jiddan. Dikatakan lain, dikatakan situ fahada awdahu wadihin jiddan. Anna haula'i kharaju minal wa'id. Falam yabaqa syubhatun. Walakin liman talabal ilm. Bikhilafi man lam yatlubhu. Bal qala Allahu fihim summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun orang-orang ini, yaitu para sahabat tadi ya, yang tidak berhijrah ke Madinah karena perkara-perkara dunia, para malaikat tidak mendustakan mereka. Bahkan para malaikat menjawab mereka dengan perkataan mereka apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Kata beliau, wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahil al ayatul lati ba'daha. Ya. Dan ditambah hal itu kejelasannya untuk orang yang mengetahui dan orang yang jahil, yaitu ayat yang datang setelahnya. Maksudnya ayat yang ada di surah An-Nisa tadi ya. Wa hiya qauluhu ta'ala, yang dia firman Allah Ta'ala ya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak, yang mana mereka ini tidak mampu untuk berhijrah dan mereka tidak mengetahui jalan ya untuk ke sana. Paham ya? Di sini kan diperkecualikan. Jadi kalau mereka tidak mampu berhijrah ya, karena memang seperti itu kondisinya dan tidak ada yang menunjuki jalan untuk berhijrah ya, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, fahada awdahun jiddan. Ya, maka ini hal yang sangat jelas sekali bahwasanya orang-orang ini ya kharaju minal wa'id. Mereka ini keluar dari ancaman yang tadi ya, yang diperkecualikan tadi itu maksudnya. Laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak bisa berhijrah karena memang tidak mampu dan tidak ada yang menunjuki jalan. Maka mereka keluar dari apa? Dari ancaman. Maka kata Syekh, falam yabaqa syubhatun. Maka syubhat tidak tersisa lagi. Karena bisa dibedakan pembahasannya. Tapi ini kata Syekh apa? Lakin liman talabal ilm. Ya, tapi ini jelas di sisi siapa? Orang yang belajar ilmu. Ya.
orang yang mempelajari ilmu agama. Bi khilafi man lam yatlubhu. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mempelajarinya. Ya, kalau orang tidak belajar, mungkin dia hukumi ya, sahabat yang tidak hijrah tadi itu, mungkin dia bisa apa? Kafirkan. Karena dia sudah ikut di barisan kaum musyrikin. Ya, terbunuh di perang Badar. Jelas ya? Dan ternyata setelah dilihat dari penafsiran ayat, yang menelaah ayat itu, yang memahaminya, nah, baru bisa dibedakan di situ. Kondisinya berbeda. Itulah fungsinya seorang dia belajar, agar dia bisa membedakan ya rincian-rincian hukum-hukum dalam agama. Ya. Kata Syekh, bal qala Allahu fihim. Akan Allah berfirman tentang mereka. Maksudnya orang yang jahil tadi ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Ya. Dan mereka tidak kembali ke jalan yang apa? Yang benar. Ini ayat tentang kisah orang-orang munafik ya, di surah Al-Baqarah. Nah, sifat-sifat mereka diterangkan oleh Allah di awal-awal surah Al-Baqarah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah. Baik. Jadi sudah bisa dibedakan ya pembahasan-pembahasan ini. Kondisi-kondisi sahabat ya yang tidak berhijrah ya dengan orang-orang yang tadi diperkecualikan dari apa? Dari ancaman dengan neraka. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, "Wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasani al-Basri. Qala laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulubi wa sadaqathu al-a'mal." Baik. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yaqul ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Baik. Ini akhir dari pelajaran yang kelima. Kata Syekh, faman fahima hadzal mawdi'. Siapa yang memahami tempat ini, tempat yang kelima maksudnya ya, walladzi qablahu, dan tempat yang sebelumnya, ini tempat yang keempat. Tempat yang keempat kemarin kisahnya siapa itu? Tempat yang keempat di sirah ini, Abu Thalib. Ya, ini bersambung ya pembahasannya ini. Ya, siapa yang memahami kisah hijrah ini dan kisah sebelumnya, itu kisah Abu Thalib. Nah, apa kata Syekh? Fahima kalamil Hasan al-Basri. Maka dia akan memahami ucapan Al-Hasan al-Basri. Apa ucapan beliau? Nah, kata Al-Hasan, qala laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Ya, iman itu bukan hanya perhiasan yang zahir, ya, dan juga bukan dengan angan-angan, ya. Walakin ma waqara fil qulub. Tapi iman itu adalah perkara yang tertanam dalam hati-hati. Wasadaqatul amal, dan dia dibenarkan oleh amalan-amalan yang soleh. Ya. Wadzalika anna Allah Ta'ala yaqul, ya, tentang hal itu Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Ya, hanya kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan soleh, Allah mengangkatnya. Ini inti pembahasan di pelajaran yang kelima ini. Beliau ingin tekankan di sini bahwasanya iman itu bukan sekedar penampilan zahir saja, ya. Bukan hanya angan-angan, ya. Dipahami ya? Jadi orang yang beriman itu bukan hanya dilihat zahirnya. Iman itu bukan penampilan saja. Jangan tertipu di situ. Bukan juga dengan angan-angan. Ya, saya sudah beriman. Tapi diperhatikan di situ. Iman itu
digabungkan dua perkara. Ada penampilan yang zahir, ya, tapi ada juga apa? Keyakinan hati yang dibenarkan oleh amalan-amalan. Nah, perhatikan ayat yang beliau bawakan tadi situ. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Hanya kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Ya. Kalimat-kalimat yang baik kan ucapan-ucapan. Zikir-zikir misalnya kan? Ya, atau bacaan Al-Qur'an. Ya, diperintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Ya. Ada ucapan-ucapan jelas terlihat. Wal amalu shalih yarfa'u. Dan ada amalan yang soleh. Terlihat amalannya. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan ya di kisah yang keempat. Kisah yang siapa tadi yang keempat? Kisah Abu Thalib. Sekarang saya tanya, Abu Thalib ada amalannya tidak? Ada amalannya kan? Diterangkan. Dia tolong Nabi SAW. Dia sabarkan Nabi SAW. Nah, dilindungi Nabi SAW dari kaum musyrikin. Dipahami ya? Bahkan ada ucapannya. Ucapan Abu Thalib sudah kita baca. Dia akui agama Nabi itu sebagai agama yang paling terbaik, ya, dari agama yang ada di muka bumi ini. Ya. Tapi apa yang kurang pada Abu Thalib? Hatinya tidak ada. Ucapan dan amalan tidak cukup. Ya. Dia harus gabungkan semuanya. Ya. Kalau mau ingin menjadi seorang apa? Muslim. Ternyata Abu Thalib masih menganggap besar agama Abdul Muttalib. Padahal Nabi sudah tawarkan dia ini masuk Islam. Ya, ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tapi karena di sisinya itu ada lagi dua pentolan Quraisy, ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, diingatkan terus agama nenek moyangnya, agama ayah-ayahnya, sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Padahal dia punya amalan. Iya. Dia punya apa? Amalan, tapi tidak ada hati yang membenarkan apa? Amalannya. Jelas ini ya? Baik. Kalau kisah hijrah tadi bagaimana? Nah, kisah hijrah ini sebaliknya. Ya. Mereka ini punya apa? Punya keyakinan dalam hati. Ya, mereka yakin bahwasanya agama Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang terbaik. Tidak didengar dari mereka ada ucapan ragu dalam agama, dan mereka memperindah, menganggap bagus agama kaum musyrikin. Hanya mereka kurangnya di mana? Di amalan. Mereka tidak hijrah. Mereka tidak apa? Hijrah. Tapi jangan dikafirkan. Karena amalan itu kata para ulama ada beberapa macam. Ada amalan kapan ditinggalkan seorang kafir. Ya. Ada amalan kapan ditinggalkan dia tidak kafir. Karena dia itu hanya penyempurna saja hal yang wajib. Nah, seperti di sini masalah hijrah. Ya, hijrah ini dia amalan yang wajib dalam agama. Ketika ditinggalkan dia tidak kafir. Beda seperti Abu Thalib. Dia tinggalkan satu amalan yang dengannya kalau dia ucapkan kalimat itu dia akan menjadi apa? Muslim. Apa itu? Kalimat syahadat la ilaha illallah. Dia tidak mengucapkan itu. Ya, ditinggalkan. Nah, itu yang menyebabkan dia tetap dihukumi sebagai apa? Orang yang kafir. Jelas ini ya? Ya. Kesimpulannya seperti itu saja. Ya, seorang muslim itu dan muslimah, mukmin dan mukminah dalam beragama digabungkan dua perkara. Digabungkan antara amalan yang zahir dan amalan yang apa? Yang batin. Nah, itu inti pembahasannya seperti itu. Lihat seperti misalnya rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu kan apa? Amalan yang zahir atau amalan yang batin?
Yang zahir kan? Syahadat diucapkan. Salat terlihat kan? Ya. Apa lagi? Dia bayar zakat terlihat. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia haji, umrah. Amalan apa? Zahir. Tapi amalan zahir ini harus ada apa? Amalan hati yang membenarkannya. Ya. Untuk membedakan dia dengan orang-orang munafik. Ya. Perhatikan orang munafik. Munafik apa? Syahadat juga kan? Syahadat dia. Salat juga di belakang Nabi SAW. Tapi dia orang munafik. Ya, dia bayar zakat juga walaupun kikir. Ya, berpuasa juga. Haji umrah juga. Tapi apa? Tidak ada amalan hatinya. Ya. Maka dia tetap apa? Dihukumi kafir. Nah, sekarang sebaliknya. Rukun iman. Rukun iman itu amalan yang apa? Yang zahir atau yang batin? Hah? Batin kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, ya. Iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Amalan yang apa? Yang batin. Tapi tidak cukup. Dia hanya mengaku saya beriman kepada Allah. Ya. Saya beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada apa lagi? Nabi dan rasul, pada hari kiamat, pada takdir. Tapi tidak ada amalan apa? Zahirnya. Dia tidak sholat, misalnya kan? Iya. Dia tidak bayar zakat, tidak puasa, tidak haji bagi yang mampu. Itu bukan muslim. Dipahami ya? Baik. Nah, maka dia hubungkan tadi antara dua perkara itu. Baik. Sudah azannya, insyaallah nanti berikutnya kita masuk di tempat yang ke-6. Nah, jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.